kebutuhannya untuk menganalisa dan lebih ke auditing ya Pak ya. Jadi di sini ada audit di mana dia mengaudit berbagai sistem juga Pak. Ada Active Directory, ada 365 atau Cloud Directory, ada file server juga. Jadi mungkin tadi Pak Miki kita mau audit kalau ada yang delete, nge-create dan lain-lain itu kita audit file servernya. Terus mengaudit server audit. Jadi kalau mungkin servernya dipakai untuk NPS tadi, ini mungkin tadi harusnya ada di salah satu fitur ini. Terus juga untuk endpoint juga mungkin kalau kita butuh sampai ke level endpoint juga, Pak. Nah, kalau tadi kebutuhan untuk mengaudit kalau dia salah password, itu kalau yang basic sebenarnya kita bisa keluarin report login fail. Jadi nanti kita bisa tahu nih siapa aja yang salah menggunakan passwordnya, gitu sih, Pak. Baik itu salah username ataupun salah password. Nah, kalau misalkan ternyata dia salah password berkali-kali dan dia ternyata akhirnya dia ke lock, di sini mungkin ada spesifik untuk yang user ke lock ya. Di sini kalau nggak salah adanya di bagian user management, dia ada recently logout user. Mungkin kalau mau lihat hanya untuk yang list user yang ke locknya siapa aja, itu ada di sini. Tapi kalau misalkan kita butuh sampai untuk menganalisa juga, kita biasa gunain yang ini sih Pak, account logout analyzer. Jadi yang tadi saya jelasin, di sini user-user yang ke lock siapa aja. Sama biasanya kita bisa coba lihat di color mesinnya ini sih Pak. Jadi sumbernya dari mana, kenapa dia bisa ke locknya. Mungkin dari sumbernya dulu kita bisa lihat apakah dia dari komputernya dia ataukah dari server. Kalau mungkin dari server aplikasi ya bisa jadi kemungkinan dia karena salah login di aplikasi. Tapi kalau color mesinnya ini ternyata dari komputer, mungkin kita bisa coba melakukan analyzer detailnya Pak sebelah kanan ya. Jadi dia akan connect ke komputer tersebut untuk bisa cari root cause-nya. Jadi proses ini dia perlu akses ke komputer target mesinnya, Pak. Jadi kalau misalkan dia ke lognya ternyata dari FAP demo ini, maka dia perlu connect ke si FAP demo untuk bisa cari root cause-nya. Jadi kita perlu open permission juga istilahnya, Pak, supaya dia bisa masuk ke komputer target, dia bisa nyari eh, sumbernya dari mana, apakah dari service, schedule task, drive mapping, dan lain-lain seperti ini sih Pak. Beberapa possible cost-nya nanti bisa dilihat dari sini. Nah, saya kira-kira untuk yang account load analyzer kita bisa gunakan sini sih Pak fiturnya. Selain untuk auditing-auditing yang lain sih Pak, di sini ada auditing untuk grup, komputer, OU dan lain-lain. Nah, spesifik untuk yang file audit tadi juga Pak, mungkin kita butuh untuk mengaudit file server dan kalau bisa dilihat dia juga support selain Windows juga Pak. Jadi kalau kita file servernya pakai NetApp atau IMC atau Synology misalkan, ini juga sudah ada support untuk file server yang lain. Dan ini sih mungkin kita fokusnya bisa kita lihat report-report yang disediain untuk auditing file servernya. Ada kalau mau lihat siapa aja yang create file, jadi nanti kelihatan usernya siapa, filenya apa, folder lokasinya di mana, kapan dilakukannya nanti dikeluarkan di sini. Modify, delete dan juga copy paste juga ada di sini sih, Pak. Terus perubahan permission, misalkan kita atau admin atau helpdesk menambahkan satu permission ke satu folder, ini juga ada auditing folder permission changesnya juga, Pak. Terus juga untuk file attempt, jadi mungkin kalau misalkan ada user yang folder tapi dia nggak ada permission, dia bisa kelihatan di file attempt report ini Pak. Mungkin dia mau coba nge-delete tapi dia nggak ada permission juga sama nanti bisa dikeluarin di sini. Oke, ini sih kira-kira summary-nya yang bisa kita optimalkan juga yaitu untuk analitiknya Pak atau anomaly behavior. Jadi dari reporting Active Directory ataupun file audit tadi kita bisa menganalisa pola kebiasaan user Pak. Jadi misalkan contohnya dia login pertama kali pagi terus dia logout sore, tapi mungkin dia di satu waktu dia kedetek loginnya di luar office hour misalkan, itu kita bisa kategorikan sebagai anomali. Dan nanti supaya nanti bisa kita keluarin nih anomali-anomalinya, misalkan dia logon activity-nya jadi di luar dari kebiasaan ataupun jumlah berapa kali loginnya. Terus untuk file activity juga sama. Jadi misalkan dia kebiasaan create delete file
itu dia berapa banyak, berapa kali. Jadi anomali ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi di luar dari kebiasaan user, eh, supaya bisa kelihatan anomalinya di sini. Oke, kira-kira itu sih Pak. Mungkin